Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Hani Lestari NPM 0003, Ika Junia Safitri NPM 0018, Catur Wayuningsi NPM 0032, Hayunda Rahmawati NPM 0043, Desti Nurul Khotimah NPM 0050. Untuk yang pertama, risk assessment for the IT functional audit area. Untuk aplikasi keuangan FA2 memiliki kerentanan pengguna tidak menyembunyikan IP address dari FA2. Kemudian untuk sumber ancamannya hacker, tingkat kemungkinannya tinggi, kemungkinan ditugaskan 0,75, besar dampaknya tinggi, tingkat nilai 75. Untuk resikonya, yang pertama data hilang, yang kedua kebocoran data. Untuk tingkat resiko 56, rekomendasi kontrolnya yang pertama, tim IT menyelidiki insiden tersebut. Yang kedua, membersihkan dan memperbaiki sistem. Yang ketiga, menentukan langkah strategi untuk mencegah serangan agar tidak terulang. Untuk tindakan prioritasnya tinggi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ika. Yang selanjutnya, aplikasi FA2 kerentanan mengenai kinerja atau pelatihan pada karyawan. Sumber ancamannya kurangnya skill dan pengetahuan mengenai IT. Kemudian tingkat kemungkinan tinggi, kemungkinan ditugaskan sebesar 0,75. Besar dampaknya tinggi, kemudian tingkat nilainya sebesar 75. Risiko yang terjadi yaitu kerusakan pada perangkat dan human error. Kemudian tingkat risiko sebesar 56 dan rekomendasi kontrol yang direkomendasikan adalah mengadakan pelatihan mengenai IT kepada pegawai dan tindakan prioritasnya yaitu tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Caca. Yang selanjutnya yaitu aplikasi keuangan FA2 dengan kerentanan penambahan kecepatan jaringan di mana sumber ancamannya berasal dari jaringan dengan ketentuan kemungkinan yaitu dengan tingkat medium, kemungkinan ditugaskan 0,50 dan dampaknya tinggi dengan tingkat nilai 75. Risiko yang akan ditimbulkan adalah keterlambatan memperoleh informasi dan hilangnya data dengan tingkat risiko 40. Rekomendasi kontrol yang dilakukan yang pertama adalah pengecekan secara berkala, kemudian memperbaiki jaringan, dan mengupdate software dengan tindakan prioritas medium. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hayunda. Yang selanjutnya ada aplikasi keuangan FA2, kerentanan aspek keamanan FA2 itu tidak ada storage eternal untuk menyiapkan data. Kemudian untuk sumber ancamannya itu data, tingkat kemungkinannya itu sangat tinggi, kemungkinan ditugaskan itu 1, kemudian besar dampaknya itu tinggi, tingkat nilainya itu 75, kemudian resikonya kerusakan perangkat keras, kehilangan data. Kemudian tingkat resikonya 75, rekomendasi kontrolnya backup data, kemudian melakukan asuransi. Kemudian untuk tindakan prioritasnya itu sangat tinggi. Untuk FA2 area IT-nya untuk andalannya itu FA2 pengadaan mesin genset, kemudian sumber ancamannya konsleting listrik, kemudian pemadaman listrik. Tingkat kemungkinannya itu medium, kemungkinan ditugaskan 0,5, besar dampaknya tinggi, kemudian tingkat nilainya 75, kemudian resikonya itu
tidak dapat melakukan produksi karena mesin yang digunakan itu mati, kemudian tidak sesuai target dan menyebabkan cacat produk. Kemudian tingkat risikonya itu 40. Rekomendasi kontrolnya pemasangan genset itu akan menambahkan daya. Kemudian tindakan prioritasnya medium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ika. Materi yang selanjutnya memo. Jadi perusahaan Sejahtera Abadi akan menindaklanjuti proses pemeriksaan audit atas aplikasi keuangan FA1 dan FA2. Kemudian berdasarkan hasil penelitian risiko pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa FA2 itu memiliki tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan FA1. Lalu dapat dilihat pada penelitian risiko pada ekshibit. Jika FA2 itu memiliki risiko tambahan, di mana risiko adanya risiko pada aspek keamanan informasi. Kemudian dilihat dari data perusahaan yang sangat rahasia itu membuat kami semakin yakin bahwa kami akan melakukan audit pada aplikasi keuangan pada FA2 untuk menambah keamanan informasi yang telah relevan. Terima kasih, cukup sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.